Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan menyampaikan sejarah mengenai Abdurrahman Al-Ghafiri. Abdurrahman Al-Ghafiri ini merupakan pemimpin pasukan muslim untuk menaklukkan Prancis. Nah, bagaimana sepak terjang beliau? Marilah kita simak pembahasan berikut ini. Penaklukan Islam di Andalusia pada tahun 711 Masehi terjadi di bawah kepemimpinan Tariq bin Ziyad. Kemudian penaklukan berlanjut di luar Tanah God yang sekarang Spanyol untuk mencapai wilayah kaum Frank. Kaum Frank merupakan orang-orang Prancis dan mencapai negara bagian Septimania yang berada di barat Prancis. Namun setibanya mereka di kota Lyon, Prancis, datang utusan Khalifah Umayyah Al-Walid bin Abdul Malik kepada Tariq bin Ziyad dan Musa bin Nusair. Keduanya diperintah untuk menghentikan operasi militer dan kembali ke ibu kota Damaskus. Dengan demikian, penaklukan berhenti pada titik ini. Pada tahun 719 Masehi, di era Khalifah Umar bin Abdul Aziz, di mana ketika itu Al-Sam bin Malik Al-Khawlani ditunjuk untuk mengerjakan rekonstruksi Andalusia. Lalu diperintah pergi ke negara bagian Septimania pada tahun 720 Masehi untuk menjadi pangkalan penaklukan Islam di Eropa kembali. Setelah mengambil alih semua basis Septimania, Almas menuju ke timur untuk terlibat dalam pertempuran dengan kerajaan Aquitaine dan menuju ke ibu kotanya yang berada di Toulouse di barat daya Prancis. Penguasa kerajaan Aquitaine saat itu adalah Udo yang membentuk pasukan besar dan berbaris untuk berperang. Banyak muslim yang terbunuh, termasuk ketika itu Al-Sam sendiri terbunuh. Kemudian ketika itu tentara Islam kembali ke Septimania pada tahun 721 Masehi. Dalam situasi ini, pemimpin yang dipilih untuk menggantikan Al-Sam adalah Abdurrahman bin Abdullah Al-Ghafiri. Sampai penguasa baru datang dari negara Umayyah, Al-Ghafiri menghabiskan waktu singkat dalam pemerintahan Andalusia, di mana ia mampu menegakkan aturan muslim di Septimania dan pusatnya. Kemudian pada tahun 731 Masehi, di era kekhalifahan Hisham bin Abdul Malik, Al-Ghafiri ditunjuk sebagai gubernur Andalusia. Ketika itu Andalusia menyambut baik penunjukan Al-Ghafiri sebagai penguasanya, karena ia populer di kalangan rakyatnya dan memiliki prestise di antara para prajurit tentaranya, sehingga suku-suku tersebut berkumpul di bawah panjinya. Dan Al-Ghafiri pada tahun 732 Masehi merapatkan barisan untuk berangkat ke utara, menembus dua kerajaan yaitu Aragon dan Navarre, dan menyeberangi Pamplona lalu memasuki Prancis dan berbasis di kota Arles di Prancis yang terletak di sungai Rhône. Dan ketika itu Al-Ghafiri berhasil menaklukkannya. Kemudian setelah pertempuran sengit yang membuat pasukan Odo kehilangan banyak tentara, Al-Ghafiri berbaris ke barat untuk menyerang kerajaan Aquitaine. Dan Odo mencoba menghentikan gerakan maju dan bertemu dengan kaum muslimin di tepi sungai Dardon. Akan tetapi pasukannya berhasil dikalahkan oleh tentara Abdurrahman Al-Ghafiri.
Kerajaan Aquitaine pun jatuh ke tangan kaum muslimin. Akan tetapi Al-Ghafiri tidak berhenti pada titik ini. Bersama bala tentaranya, dia merebut Lyon, salah satu kota Prancis yang paling penting. Untuk menyelesaikan penaklukan Prancis dengan memasuki Paris, Al-Ghafiri meresmikan seluruh bagian selatan Prancis dari timur ke barat pada jalur yang diperpanjang 1000 mili hanya dalam beberapa bulan. Al-Ghafiri adalah satu-satunya pemimpin muslim yang berhasil memperluas penaklukan sampai ke tengah Eropa. Namun pemimpin kaum Frank yang bernama Karl Martel tidak tinggal diam. Dia tidak hanya mengumpulkan tentara kerajaan Frank, akan tetapi juga termasuk tentara Jerman, yang mana tentara Jerman ini merupakan suku yang biasanya berperang dengan kaum Frank. Pertempuran tersebut adalah pertemuan antara Timur dengan peradabannya dan Islam saat itu, melawan Barat yang diwakili Eropa dan kerajaan Frank dengan agama Kristennya bersama kekuatan Eropa lainnya. Pada akhir Oktober tahun 732 Masehi, kedua pasukan itu berhadapan. Pada hari ke-10 pertempuran, tentara Muslim berhasil meraih kemenangan. Namun di tengah situasi ini, kaum Frank mengambil celah di kamp rampasan kaum Muslimin. Akibatnya, sebagian besar pasukan memberontak untuk melindungi rampasan. Al-Ghafiri mencoba untuk memulihkan keadaan dan bergerak di antara para prajurit dan mengumpulkan diaspora mereka lagi. Ketika itulah sebuah anak panah mengenai dirinya dan dia pun terbunuh pada tahun 732 Masehi. Dalam kondisi itu, para pemimpin tentara Muslim memutuskan untuk mundur menuju pangkalan mereka di Septimania. Kehidupan pemimpin Abdurrahman Al-Ghafiri ini berakhir, dan ini adalah pertempuran terpenting yang disaksikan umat Islam saat itu di hadapan kekuatan Eropa di rumah mereka sendiri, yaitu di Prancis. Islam selalu melahirkan orang-orang yang hebat. Mereka tidak hanya pintar dan rajin beribadah, akan tetapi juga pemberani dan gagah perkasa. Mereka adalah sang penakluk dunia yang berjasa besar dalam mendakwahkan kebenaran Islam ke seluruh dunia. Dengan dakwah dan perjuangan mereka, banyak negeri yang akhirnya disinari oleh cahaya Islam. Bahkan beberapa negeri tersebut menjadi negara Muslim. Beberapa di antaranya adalah India, Syria, Prancis, dan Spanyol. Seperti halnya Abdurrahman Al-Ghafiri. Abdurrahman Al-Ghafiri ini tidak hanya pintar berbicara, sejak memegang kendali kekuasaan, beliau juga sibuk mempersiapkan berbagai sarana dan prasarana penting. Dan ketika itu juga senjata-senjata diproduksi, latihan-latihan militer diselenggarakan, benteng-benteng yang rusak dibenahi, dan jembatan-jembatan pun dibangun. Satu di antara jembatan bersejarah yang dapat kita saksikan hingga saat ini adalah yang dibangun di Cordova yang merupakan ibu kota Spanyol. Jembatan itu melintasi sungai besar yang bisa dimanfaatkan untuk lalu lintas dan menjaga negeri itu dari bahaya banjir. Dan jembatan itu merupakan salah satu keajaiban dunia, dan panjangnya mencapai 800 bak. Satu bak sepanjang 2 kali tangan, dan tingginya adalah 60 bak. Lebarnya adalah 20 bak dengan 18 pintu air dan 19 pilar. Hingga kini menjadi kebanggaan bangsa Spanyol. Suatu ketika Abdurrahman Al-Ghafiri ini pernah mengundang seorang zimmi keturunan Prancis yang terikat perjanjian. Di antara isi perbincangan tersebut adalah sebagai berikut. Abdurrahman Al-Ghafiri ini bertanya kepada si zimmi ini, "Mengapa raja kalian tidak turun untuk membantu raja-raja lainnya yang berperang dengan kami?" Kemudian ketika itu zimmi itu menjawab, "Wahai gubernur, Anda telah menepati janji-janji Anda kepada kami. Anda berhak kami percayai dan kami akan menjawab dengan jujur segala yang Anda tanyakan. Sesungguhnya Panglima Besar Anda yang bernama Musa bin Nusair telah berhasil menguasai seluruh Spanyol. Kemudian dia ingin melintasi pegunungan Pyrenees
yang memisahkan Spanyol dengan negeri kami yang indah. Maka raja-raja kecil dan para rahib itu menghadap raja kami dan berkata, "Kehinaan apa yang akan menimpa kita, wahai Maharaja? Kami mendengar tentang kaum muslimin dan mengira mereka akan datang dari arah timur. Namun ternyata mereka muncul dari arah barat dan langsung menguasai Spanyol. Padahal negeri ini memiliki persenjataan dan pertahanan yang kuat. Dan kini mereka mulai merayap di gunung-gunung yang membatasi Spanyol dan negeri kita. Sebenarnya jumlah mereka kecil, persenjataan sedikit, dan kebanyakan tidak memiliki pakaian perang yang bisa melindungi tubuh dari sabetan pedang. Dan mereka juga tidak memiliki kuda-kuda yang gagah untuk ditunggangi di medan pertempuran." Kemudian ketika itu si raja berkata, "Masalah ini sudah saya pikirkan secara mendalam dan saya mengira untuk saat ini kita tidak perlu menghadapi mereka secara langsung. Mereka adalah orang-orang yang bermental baja, bagaikan gelombang besar yang menyapu semua penghalang dan mencampakkannya kemana dia suka. Selain itu, mereka adalah kaum yang memiliki akidah yang kokoh sehingga tak menghiraukan jumlah dan senjata. Mereka punya iman dan kejujuran yang jauh lebih berharga dibandingkan senjata, maupun pakaian perang ataupun kuda. Oleh karena itu, lebih baik kita membiarkan mereka." Kaum muslimin terus menumpuk harta dan ghanimah, lalu membangun rumah dan gedung-gedung serta melipat gandakan jumlah budak laki-laki dan perempuan, dan lihatlah, mereka pasti akan merebut kekuasaan. Pada saat itu kita bisa menaklukkan mereka dengan mudah tanpa banyak pengorbanan. Ketika itu tersentaklah Abdurrahman Al-Ghafiri dan dia merasa sedih rasanya mendengar berita itu. Dia menghela nafas dalam-dalam kemudian membubarkan majelis seiring dengan masuknya waktu sholat. Nah, demikianlah sejarah singkat mengenai Abdurrahman Al-Ghafiri yang merupakan panglima penakluk negeri Perancis. Semoga dapat menambah wawasan kita semua. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.